Orang sering salah paham, dikiranya kalau kita bilang bodoh amat, artinya kita cuek, gak punya hati, masa bodoh. Padahal bodoh amat yang sehat justru adalah tanda kedewasaan. Karena artinya kita udah paham bahwa kita gak bisa peduli sama semua hal sekaligus. Dan itu bukan egois, tapi bijak. Kadang hidup terasa berat bukan karena masalahnya banyak, tapi karena kita mikirin semuanya. Komentar orang di media sosial, omongan teman, pandangan keluarga, semuanya kita masukin ke dalam pikiran kita. Akhirnya pikiran kita jadi penuh, hati kita jadi capek, dan kita lupa untuk nanya satu hal sama diri kita sendiri. Apakah selama ini kita peduli terhadap hal-hal yang tepat atau enggak? Yang perlu kita ingat, hidup itu bukan tentang siapa yang paling sibuk, siapa yang paling populer, siapa yang paling disukai, tapi tentang siapa yang paling tenang menghadapinya. Dan ketenangan itu muncul saat kita berhenti untuk mikirin semua hal-hal kecil yang gak bisa kita kendalikan. Saat kita mulai bilang dalam hati, aku gak perlu peduli semua. Aku gak perlu ikutin semua kegiatan. Aku gak perlu tahu semua hal. Aku gak perlu ikutin semua orang. Yang penting, aku tahu nih tujuan hidupku ini mau aku bawa ke arah mana. Tapi tentu aja nih, bodo amat itu ada seninya. Kita gak bisa juga cuek terhadap segala hal. Karena kalau salah arah malah jadi nantinya ngaco. Karena itu sebelum kita sama-sama belajar tentang hal-hal apa aja yang boleh dibodo amatin, kita perlu tahu dulu bodo amat yang sehat itu yang seperti apa. Kita sering salah paham, bodo amat itu bukan berarti kita nggak peduli sama siapapun, bukan berarti kita nggak punya tanggung jawab, bukan berarti kita nggak punya empati. Tapi bodo amat yang dimaksud di sini adalah bodo amat yang sifatnya selektif. Kita belajar untuk memilih mana yang perlu untuk kita pikirin, mana yang nggak perlu memakai energi mental kita. Mark Manson, penulis buku Seni Bersikap Bodo Amat, bilang begini, masalahnya bukan karena kita peduli terlalu sedikit, masalahnya karena kita peduli pada terlalu banyak hal yang nggak penting. Artinya hidup itu selalu penuh dengan masalah. Tapi kita harus bisa memilih masalah mana yang layak untuk diperjuangkan. Karena kalau semua hal kita pikirin, semua komentar kita tanggepin, semua tren kita kejar, ujung-ujungnya kita yang kelelahan. Kita yang gak ngerti arahnya kita kemana. Jadi bodo amat itu bukan tentang menutup mata sepenuhnya, tapi tentang memilih fokus. Bukan berhenti peduli, tapi mengatur prioritas peduli. Yuk sekarang kita bahas 7 hal yang layak kita bodo amatin. Yang pertama, bodo amat sama tren yang gak relevan dengan hidup kita. Gak semua yang lagi viral itu harus kita ikutin. Kalau kata-katanya Mark Manson tuh begini, kebahagiaan bukan datang dari punya lebih banyak pilihan, tapi dari kemampuan kita untuk bisa menolak pilihan-pilihan yang gak penting. Setiap kita itu diciptakan unik, kita ini bukan produk massal. Jadi kita gak perlu sama kayak orang lain. Kalau kesukaan kita beda, it's okay. Kadang tren itu cuma bikin kita ngerasa ketinggalan, padahal sebetulnya ketinggalan juga gak apa-apa, karena itu gak relevan juga dengan hidup kita. Kalau itu gak bisa bikin hidup kita jadi lebih baik, ya udah gak usah diikutin. Kalau itu bukan sesuatu yang kita suka, ya udah gak usah dipaksain untuk jadi suka. Contoh, ada satu boneka yang sempat viral karena ada seorang artis yang suka banget boneka itu dan bawa boneka itu kemana-mana. Kamu gak suka sama boneka itu, tapi teman-teman kamu pada beli. Ih gemes, ih lucu banget gitu. Kalau untuk hal yang satu ini, bodo amat itu gak masalah. Kamu gak suka, ya udah kamu gak usah beli. Udah gitu aja, gak peduli teman-teman kamu mau bilang, ih kamu mah aneh deh, masa gak suka boneka itu? Ih gak asik banget sih lo, masa lo gak beli? Senyumin aja, dompet kamu aman dan kamu gak perlu bawa barang yang gak bisa kamu nikmati di rumah. Just keep it simple. Yang kedua, bodo amat sama omongan orang yang gak tahu perjuangan kamu. Orang tuh gampang banget komentar. Kalau kamu tahu apa yang kamu lakukan itu baik dan kamu ngerti juga alasannya apa, bodo amat. Kata si Mark Manson lagi nih, kita gak bisa kontrol apa yang orang pikirkan tentang kita, tapi kita bisa kontrol reaksi kita terhadapnya. Di buku Filosofi Teras, Henry Manampiring juga cerita tentang dikotomi kendali. Ada hal-hal yang dalam kendali kita, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Omongan orang lain tentang kita adalah hal yang di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang orang lain katakan. Contoh, ada teman kamu yang bilang, masa sih lo udah umur segini gak punya uang 100 juta? Senyumin aja.
Dia nggak tahu perjuangan kamu. Dia nggak tahu kamu masih support orang tua. Mungkin kamu masih biayain sekolah adik kamu. Gak usah dipikirin, bodo amat. Atau mungkin kamu sekarang nggak punya uang 100 juta karena kamu udah punya rumah sendiri. Dia kan nggak tahu. Yaudah biarin aja, nggak usah dipikirin. Senyumin aja. Bodo amat, gak usah tersinggung. Perjuangan masing-masing orang itu beda-beda. Yang penting kamu tahu, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk hidup kamu. Berikutnya, bodo amat kalau orang gak suka sama kamu. Gak semua orang harus suka sama kamu, dan itu gak apa-apa. Bahkan orang yang paling baik di dunia pun itu masih punya haters. Yang penting kamu gak jahat dan gak ngerugiin orang lain. Jangan karena berusaha untuk menyenangkan hati semua orang, akhirnya kita jadi gak enakan. Aduh, mau melakukan ini gak enak, mau melakukan itu gak enak. Ujung-ujungnya jadi ngerugiin diri kita sendiri. Baru-baru ini saya baca quote dari Najwa Shihab. Lucu dan bener lagi. Dia bilang gini, orang yang selalu gak enakan akan selalu ketemu sama orang yang gak tahu diri. Paham kan? Berikutnya, bodo amat sama ekspektasinya orang lain yang tidak sesuai dengan tujuan hidup kamu. Kadang orang yang sayang sama kita itu ingin kita selalu aman. Tapi definisi amannya mereka seringkali tidak sama dengan definisi bahagianya kita. Yang menurut mereka aman belum tentu bisa bikin kita jadi lebih bahagia. Contoh, lulus kuliah, kamu ingin buka usaha sendiri. Tapi definisi sukses di keluarga besar kamu adalah seseorang yang bekerja di perusahaan dan berkarir terus naik di perusahaan besar. Kalau kayak gini gimana dong? Kamu boleh bersikap bodo amat. Asal kamu bisa membuktikan ke keluarga bahwa kamu tetap aman, walaupun jalannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan ingat nih, kamu harus tetap menghormati mereka. Selanjutnya, bodo amat kalau jalan kamu beda dengan jalannya orang lain. Hidup itu bukanlah tentang lomba siapa yang duluan sampai, siapa yang duluan nikah, siapa yang duluan sukses, siapa yang duluan punya rumah. Hidup itu bukan lomba. Yang penting kita tetap maju walaupun pelan. Bodo amat kalau orang lain lebih dulu, karena kita tahu bahwa setiap orang itu punya waktunya sendiri-sendiri. Kalau ada pertemuan keluarga terus ada orang yang bilang, "Ih, kamu kapan nikah? Kamu kapan punya anak?" Gak usah dipeduliin, senyumin aja karena kamu tahu jalan hidup setiap orang itu beda-beda. Bodo amat kalau hidup kamu gak kelihatan keren di sosial media. Sosial media itu seringkali membuat kita lupa bahwa hidup yang tenang, hidup yang damai itu jauh lebih berharga daripada hidup yang cuma kelihatan keren aja. Karena apa yang kelihatan keren di mata kita belum tentu keren yang sesungguhnya. Orang yang kelihatan keren itu barangkali minjem duit, barangkali ngutang. Udahlah, nggak usah dipikirin, nggak usah banding-bandingin hidup kamu dengan orang lain. Orang yang kelihatan keren itu juga nggak memperlihatkan perjuangan hidupnya yang sesungguhnya. Barangkali dia sudah melewati begitu banyak hal, baru dia bisa sampai di situ. Kita nggak ngelihat yang hal itunya, kita sibuk membandingkan diri kita dengan dia. Kenapa kok orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Nggak usah pusing. Banyak juga kok orang yang pura-pura bahagia, pura-pura sukses, pura-pura kaya. Bodo amat. Bodo amat sama penilaiannya orang lain ketika kamu berubah jadi lebih baik. Berubah jadi lebih baik itu bukan pengkhianatan, itu adalah pertumbuhan. Yang dulu mungkin cocok, sekarang belum tentu relevan. Kalau dulu kamu pulang kantor masih suka nongkrong-nongkrong, sampai pulangnya malam, akhirnya besok paginya telat pergi ke kantor, productivity jadi berantakan. Dan sekarang kamu berubah nih, kamu udah mulai disiplin, gak suka lagi nongkrong-nongkrong. Terus teman-teman kamu bilang, "Ih, kok sekarang kamu gak asik sih? Gak pernah ikutan nongkrong-nongkrong lagi? Kenapa sih kok jadi alim gini?" Biarin aja, gak usah dipikirin. Senyumin aja, lalu jawab dalam hati, "Iya, karena saya mau berubah jadi lebih baik." Nah, sekarang kita bahas kapan kita nggak boleh bersikap bodo amat. Karena hal ini juga penting. Sikap bodo amat itu bukan berarti kita tutup telinga dari semua masukan. Ada hal-hal yang justru nggak boleh kita bodo amatin, seperti nasihat orang yang tulus karena mereka sayang sama kita. Ada juga tentang pengalaman-pengalaman mereka yang udah lebih dulu jatuh bangun, yang sebetulnya bisa kita pelajari. Mereka sudah ngalamin duluan, dan mereka mau kasih tahu nih ke kita bahwa kita nggak perlu mengalami itu, cukup belajar dari pengalaman mereka aja. Ada juga masukan-masukan yang bisa membantu kita untuk bisa tumbuh jadi lebih baik. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita nggak boleh bersikap bodo amat. Kebenaran itu nggak selalu datang dalam bentuk yang enak didengar. Kadang justru dari situ kita paling banyak belajar. Kuncinya adalah menyaring.
Mana yang berupa kritik yang membangun, mana yang hanya sekedar nyinyir, mana yang bisa membantu kita bertumbuh, mana yang hanya sekedar sirik. Karena kita hidup di dunia ini gak sendirian. Dan belajar dari orang lain itu bukan tandanya kita lemah, tapi justru tanda bahwa kita adalah orang-orang yang bijaksana. Bodo amat yang sehat bukan tentang menolak semua suara, tapi tentang memilih suara mana yang patut kita dengar. Kalau kita peduli pada hal yang benar, hidup kita nih akan jadi jauh lebih berkualitas. Bodo amat itu seni memilih prioritas, seni menjaga ketenangan batin, seni tahu kapan harus mendengarkan dunia, tanpa harus kehilangan diri kita sendiri. Setelah mengerti seni bodo amat ini, kita jadi lebih sadar. Oh, kalau untuk hal yang ini gak usah dipikirin. Kalau untuk masalah yang ini, gak usah ikut campur lah. Oh, chat yang ini gak usah dibales. Oh, gak diajak, gak masalah. Oh, belum bisa beli, gak apa-apa, tabung aja dulu. Oh, masalah yang itu gak usah diklarifikasi lah, biarin aja. Oh, kalau dia merasa benar, ya udah gak apa-apa juga sih. Dan ternyata hidup kamu jadi jauh lebih simpel, gak banyak drama, hati jadi tenang, pikiran juga jadi adem. Karena hidup damai itu bukan tentang gak peduli, tapi tentang peduli pada hal-hal yang tepat. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat nih buat kamu. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini. Thank you for watching. Bye!